Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita nih hambanya, ya, kepada Nabi Muhammad suruh ngasih tahu kepada hambanya. Walaupun kita ini berlebih-lebihan kelewatan di dalam perbuatan buruk atau sudah terlalu kelewatan di dalam perbuatan dosa, Allah bilang la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah tahu yang namanya di kitab dijelaskan, itu laut setiap hari minta sama Allah supaya ngegulung ini manusia. Karena apa? Banyak dosa dan kesalahan. Dan langit pun minta pada Allah agar diruntuhkan supaya nimpa ini kita semua ditimpa yang selalu berbuat maksiat. Bahkan gunung pun sama, minta ditimpahkan kepada manusia karena perbuatannya udah kelewatan. Tapi dijawab sama Allah Ta'ala, jangan, kau ini tidak membuat mereka, kau ini bukannya menciptakan, tapi aku yang menciptakan. Apa jawab semua makhluk? Ya Allah, ini manusia udah kelewatan, dosanya udah kebanyakan. Tapi apa jawab Allah? Rahmatku juga banyak. Ya, ini udah kelewatan dosanya ya Allah. Ya, udah melampaui batas. Apa Allah bilang? Kasih sayangku, ampunanku tiada batas. Makanya jangan pernah putus asa. Ya, mungkin ada sebagian orang yang ya kayaknya dosa saya udah terlalu banyak, kayaknya ramah-ramahnya nggak akan diampun sama Allah. Jangan, karena Allah Maha Pengampun. Selama kita minta ampun, maka akan Allah ampuni segala dosa kita. Makanya sekarang ini kita harus keluar air mata. Air mata apa? Ini kan rata-rata kalau keluar air mata kalau lagi urusannya lagi payah banget, air mata keluar. Ya Allah, begini banget, sudah kelalang keliling, air matanya keluar itu. Maka tambah payah, tambah susah. Maka jangan keluar air mata buat urusan dunia. Siapa yang keluar air mata buat urusan dunia, maka dunianya susah. Tapi kalau dia keluar air mata buat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia pengen, apa yang dia inginkan, pasti Allah tunaikan. Karena rahmat Allah luas. Allah sudah mengasih tempat di pagi hari, Allah bentangkan rahmat kasih sayangnya, ampunannya. Hai hambaku yang minta ampun, aku ampuni. Di sore hari pun sama. Hai hambaku yang tadi siang buat dosa, sekarang minta ampun, aku ampuni. Maka malaikat pencatat dosa itu udah gemes banget. Begitu seorang hamba buat maksiat, buat dosa, ini langsung laporan ke Allah. Ya Allah, si fulan buat dosa, saya catat. Kata Allah, tahan dulu. Tahan dulu, jangan dicatat. Barangkali nanti dia beristighfar minta ampun padaku, maka ampuni. Jangan kau kotori catatan amal jeleknya itu. Jadi tahan dulu. Maka tuba, beruntung kata Rasulullah. Orang yang senantiasa dia buat salah, buat dosa, tapi dia tidak lupa istighfar. Dia tidak lupa minta ampun. Maka minta ampun terus kepada Allah sampai kita lupa buat salah. Ya, maksudnya nggak berbuat salah lagi. Minta ampun terus pada Allah sampai kita malas buat maksiat. Jadi minta ampun itu orang yang sangat beruntung. Ini yang sangat parah, udah kita buat salah, buat dosa, tapi kita nggak pernah ngaku. Ini yang paling bahaya. Na'udzubillah min zalik. Maka sering-sering kita beristighfar, minta ampun pada Allah. Allah sudah menyediakan tempat baik di pagi hari. Begitu matahari terbit, Allah bilang, siapa yang minta ampun, aku ampuni. Di sore hari pun sama, siapa yang minta ampun, aku ampuni. Yang buat maksiat di pagi hari, di siang hari, di sore, Allah ampuni kalau dia datang kepada Allah. Yang buat maksiat di malam hari, dosa, begitu pagi hari dia ampuni Allah kalau dia minta maaf, minta taubat. Ya, jaga itu semua setiap jam itu, setiap waktu, apalagi setiap pas sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min mustaghfirin, siapa di antara kalian yang minta ampun? Hal min taibin, siapa di antara kalian yang bertobat? Hal min talibin hajatin, siapa di antara kalian yang mempunyai hajat? Maka Allah bentangkan semuanya. Makanya keluarkan air mata buat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita keluar air mata, kita merenung kesalahan kita banyak. Di situ maka tambah dekat hati jadi lembut.
Jangan di saat kita ada masalah, di saat kita lagi payah, di saat kita lagi bangkrut, ya, kita tangisin itu. Itu yang menjadi payah kehidupan kita. Nah, makanya mulai sekarang keluarkan air mata kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Masa jabatan kita ini, masa kontrak kita kan masing-masing ada. Masa kontrak kita di dunia ini masing-masing ada. Entah siapa duluan yang kontrakannya habis, itu bakal pulang ke rahmatullah. Ya. Pasti cuman sebentar kita ini, ya, masa kontrakannya ada. Makanya jangan tertipu dengan usia. Mungkin yang mudaan lama meninggalnya, tidak. Mungkin yang tua besok dia lagi mati. Enggak, itu tetangga kita itu sampai sekarang enggak mati-mati, udah tua banget itu. Ya. Agak mati-mati, malah yang muda seger bugar mati. Maka jangan tertipu dengan muda dan tua. Maka dari itu nih kita semua masa kontrakan kita ini enggak ada yang tahu. Ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sebentar doang kita. Maka jangan sia-siakan, memang dunia ini tempat ujian. Jangan pernah diambil apa yang di dalam ujian. Ya, jalanin aja, ya, setelah itu kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan kita duduk baca salawat, ya, apa yang menjadi hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngandelin ibadah, ya, ibadah kita 1 minggu aja, ya mungkin bisa dihitung banyakkan megang handphone daripada Al-Quran. Anjlok kita. Kali 1 minggu dari minggu yang lalu banyakkan sholat sunnahnya apa banyakkan lalainya. Nah makanya hancur-hancuran. Maka minimal kita seminggu sekali duduk baca sholawat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan juga dosa kedua orang tua kita. Soalnya tadi saya bilang masa kontrakan kita nggak ada yang tahu. Kalau sudah habis masanya, maka selesai, ya. Dan jaga juga yang namanya sholat. Sholat harus dijaga. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Maknanya apa? Orang kalau sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia sholat, habis sholat tetap jalan terus ngomongin orang. Kalau dia sholat, habis sholat tetap dia buat nggak baik kepada orang. Kamu sholat rajin, ke masjid rajin, tapi jahat sama tetangga, jahat sama saudara, maka itu orang baru sekedar jalanin sholat. Maka itu orang baru sekedar gugurin kewajiban. Karena orang yang mendirikan sholat itu bisa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya kalau memang betul-betul didirikan dengan ilmunya, maka dia hidupnya tertolak dari perbuatan munkar dan keji. Nah kalau sampai saat ini kita ini sholat rajin, ngomongin orang pun, dengki sama orang pun rajin, berarti kita hanya baru ngerjain kewajiban, gugurkan kewajiban. Maka malu kita, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada maksiat yang besar, yaitu buruk sangka di hati kita, jahat sama orang dan lain sebagainya. Nah maka dari itu kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Ada sebuah kisah di negeri Habasyah, seorang alim ulama itu didatengin, ada orang mau tobat, datang ke beliau, wahai guru, dosa saya banyak gak kehitung, kesalahan saya banyak, kira-kira kalau saya bertobat sama Allah diampuni tidak? Apa kata syekh ini? Iya, kalau kau sungguh-sungguh bertobat pada Allah, maka Allah ampuni walaupun dosamu banyak, tapi kasih sayang dan rahmat Allah pun juga lebih banyak. Maka bertobatlah sungguh-sungguh. Ini orang girang. Begitu dikabarin, betul guru, betul tobatmu akan diterima kalau kau sungguh-sungguh. Pulang dia. Habis pulang pertengahan jalan dia baik lagi, masih penasaran. Ya, datang lagi ke gurunya, wahai guru, tadi engkau bilang dosa saya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau engkau tobat betul-betul kepada Allah. Kira-kira waktu saya buat maksiat waktu lalu, buat salah waktu lalu, Allah melihat enggak wahai guru? Kira-kira Allah ngelihat enggak waktu saya maksiat? Apa jawab gurunya? Allah Maha melihat. Kau dilihat Allah lagi saat berbuat tidak baik. Di situ itu murid teriak. Begitu teriak saking malunya, karena apa? Ditonton sama Allah keburukannya. Dia teriak malu, tobat itu sampai ajalnya nyampe. Nah kita pun sama.
yang kita buat lalu salah kita, atau baru tadi kita buat salah, jangan lupa Allah melihat. Ya, jadi kalau apa-apa kita lihat dulu. Begitu kita tahu Allah Maha melihat, maka kita mau buat yang tidak baik, kita akan malu. Ya, jaga diri kita. Insya Allah kalau orang selalu beristighfar, minta ampun pada Allah, maka Allah berikan cahaya kehidupan padanya. Nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu keki sama cahaya orang. Ada cahaya orang besar, nggak perlu keki. Nanti kalau kita selalu mendekat kepada Allah, insya Allah cahaya kita juga akan keluar. Jadi nggak perlu menerangi diri kita dengan memadamkan cahaya orang lain. Jadi jangan kita pengen nih kita terang, tapi orang lain kita matiin cahayanya, nggak perlu. Ya, dosa kita. Maka terangi diri kita dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau duduk di majlis mah begitu dapat tausiah, saat ini juga eling langsung astagfirullah. Alhamdulillah masih ada ingatnya. Yang penting ada ingatnya aja. Kalau udah ingatnya kagak ada, ini yang paling bahaya. Ya. Jadi begitu pulang mudah-mudahan istiqomah selalu ingat. Nah, ini luar biasa. Jadi yang malam ini dan seterusnya, yang sebelum-sebelumnya, ini saya yang beruntung karena di depan saya orang-orang soleh semua. Ya, dengan berkah duduk kamu orang soleh, saya kebagian berkahnya. Amin ya rabbal alamin, kebagian rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga yang udah bisa istiqomah bersyukur pada Allah. Karena apa? Itu Allah yang nentukan. Ya, kita nggak punya mampu buat jalan ke sini. Kita nggak punya mampu bergerak ke sini, maka bersyukur di hati alhamdulillah. Yang udah istiqomah jangan tengok-tengok kanan kiri. Maksud tengok-tengok kanan kiri, teman gue nggak datang, gue kagak datang lah. Jangan, berarti ngajinya karena orang. Istiqomah lah, ya. Walaupun situasi bagaimana istiqomah. Kita bisa duduk bersama, ini udah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masing-masing punya keberatan di hati, pasti ada yang berat, aduh berat, males kalau tiap malam minggu. Padahal kita nggak tahu kontrakan dunia, kita dikit lagi mau mendekat, ya. Tiap malam minggu capek. Kita nggak tahu tuh kontrakan dikit lagi udah mau habis. Habis duduk ternyata kontrakannya habis. Alhamdulillah. Ya, silakan kalau yang mau duluan. Ya, bersyukur karena Raudhah Miryadil Jannah. Di dalam kitab dijelaskan orang yang makan haram itu berdoa, angkat tangan dia ke Allah Ta'ala sampai ke langit, nggak bakal diterima. Tapi orang yang baca salawat, ya. Orang baca salawat, bukan saya ngajarin makan haram, bukan. Nanti habis pulang sini yang haram gak mau sikat, bukan. Ya, itu dia doa pada Allah dengan baca salawat, itu langit terbuka. Itu bedanya, itu berkahnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan jauh-jauh dari majelis salawat. Ini udah akhir zaman, ya emang udah akhir zaman, dekat-dekat majelis salawat. Karena apa? Nggak punya keistiqomahan kita. Ya udah ambil istiqomahnya dengan apa? Duduk di majlis sholawat walaupun seminggu sekali. Ya. Kalau tiap hari kan nggak mungkin ini. Yang buyang saya. Tiap hari. Seminggu sekali aja ya. Seminggu sekali aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita baca suratul Fatihah. Kita bersyukur pada Allah bisa duduk setiap malam Ahad. Semoga Allah langgengkan. Bukan hanya kita saja, tapi kita bisa ngajak saudara-saudara kita yang lainnya, keluarga-keluarga kita, supaya kita selamat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.